Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, selamat pagi semua. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semua sehat-sehat? Sehat. Oke, kalau semua sehat-sehat berarti hari ini kita dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar kita dengan baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita awali dulu dengan doa. Ibu minta salah satu orang putra untuk memimpin kita doa. Saya mengundang teman-teman untuk berdiri. Jika berdoa berat, dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, supaya lebih jelas, Ibu absen satu persatu ya. Tolong tenang dan dengar absen. Adrianus Faiklau. Hadir Ibu. Alexandria Nahat. Hadir Ibu. Antonius Alfridus Seran. Hadir Ibu. Aprilia Namok. Hadir. Arin Cenesi. Benedictus Juliote. Oke, baik. Setelah Ibu absen, di sini ada yang sakit, ada yang alpa, dan ada yang izin. Untuk yang sakit itu, Ibu harapkan supaya ketika saat pulang dari sekolah, sampai di rumah itu harus istirahat. Harus istirahat banyak supaya jangan sakit. Sehingga kalian bisa hadir setiap hari di sekolah untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena ketika kalian tidak hadir satu hari, maka itu rugi atau tidak? Rugi. Makanya harus perlu menjaga kesehatan supaya tidak boleh sakit. Dan selalu hadir di sekolah. Dan ketika nanti pulang, tolong sampaikan ke yang tanpa keterangan itu, usaha untuk harus datang ke sekolah. Tidak boleh, oh hari ini saya lagi tidak senang ke sekolah, jadi saya istirahat dulu. Tidak begitu ya. Harus berusaha untuk datang sekolah. Oke, baik. Sebelum kita melanjut ke pembelajaran inti, tujuan pelajaran kita hari ini adalah peserta didik harus bisa membedakan sifat asal. Sebelum kita melanjut ke pembelajaran inti, tujuan pelajaran kita hari ini adalah peserta didik harus bisa membedakan sifat asam, basa, dan garam dari berbagai bahan yang ada di sekitar kita melalui praktikum sederhana. Jadi sebentar itu kita akan melakukan praktikum itu dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kita gunakan sebagai indikator alami. Dan tujuan intinya itu adalah kalian harus bisa membedakan mana yang larutan asam dan mana yang larutan basa. Oke, jadi itu tujuan inti kita. Sebelum kita melanjut, Ibu mau tanya dulu. Pernahkah kalian memakan mangga muda? Pernah. Pernahkah kalian memakan mangga masak? Pernah.
Kalau semua pernah makan, berarti otomatis semua sudah pernah melihat mangga muda dan mangga masak. Oke, di antara mangga muda dan mangga masak itu, apakah terdapat perbedaan atau tidak? Baik, kalau memang ada perbedaan, Ibu minta satu orang dulu untuk memberikan alasan bahwa antara mangga muda dan mangga masak itu dia ada perbedaan. Coba Alfi, silahkan. Antara mangga muda dan mangga masak ada perbedaannya, yaitu mangga muda berwarna putih dan mangga masak berwarna kuning kecoklatan. Oke, terima kasih Alfi. Jawabannya bagus sekali. Jadi antara mangga muda dan mangga masak itu terdapat perbedaan warna, yaitu mangga muda itu berwarna putih dan mangga masak itu berwarna kuning keoransan. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa kalian harus bisa bedakan sifat larutan asam dan sifat larutan basa. Dari situ sebentar kita akan melakukan praktikum. Itu kalian harus betul-betul memastikan bahwa setelah kita mencampurkan indikator dengan larutan asam atau larutan basa, kalian harus perlu memastikan bahwa di situ terdapat perubahan warna. Jadi harus ada perubahan warna ketika kita campurkan indikatornya. Itu baru namanya larutan ini betul-betul larutan asam dan larutan ini betul-betul larutan basa. Bisa paham tentang itu? Jadi ingat itu bahwa tujuan kita itu kalian harus bisa membedakan sifat larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Oke, baik. Yang berikut, sebelum kita melangkah ke praktikum, Ibu mau beritahu dulu alat-alat dan bahan-bahan apa, serta langkah-langkah bagaimana untuk kita melakukan percobaan. Jadi alat-alatnya di sini, perhatikan di sini alat-alatnya. Ini ada gelas aqua plastik, ini gelasnya, dan di sini juga ada gelas ukur, gelas kimia. Nanti kalian mengukur airnya dengan menggunakan gelas ukur ini. Nanti kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu berikan dan sesuai dengan LKPD-nya. Baik, di sini sudah ada gelasnya di sini, dan yang berikut ada sendok. Sendok ini nanti kalian gunakan untuk mengaduk ekstrak indikatornya. Dan ini ada piring, ada batu ulik, dan ada parut. Ini adalah alat-alatnya. Selain alat-alat, ada bahan-bahannya atau indikator alaminya. Ini kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita. Itu ada kunyit, ini namanya indikator alami. Terus ada bunga bougainville, ada bunga atau daun pacar, dan ini ada bunga ekor kucing merah. Ini adalah alat-alat dan bahan-bahannya. Dan yang berikut, langkah-langkah praktikumnya, itu yang pertama, kita ukur ada jeruk dan ada deterjen atau sabun. Itu bahan-bahannya. Terus langkah yang kedua, tuangkan setiap larutan pada gelas kimia atau gelas plastik bekas yang sudah tidak terpakai. Ini gelasnya tadi Ibu sudah kasih tunjuk, nanti tuangkan masing-masing di sini. Terus yang berikut, uji semua larutan menggunakan indikator alami. Itu indikator alaminya ada 4 bahan ini. Jadi sebentar Ibu bagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompok satunya itu kunyit,
kelompok 2-nya itu bougainville, kelompok 3-nya daun pacar, dan kelompok 4-nya bunga ekor kucing. Baik, dan setelah melakukan semuanya, kalian amati perubahan apa yang terjadi. Setelah itu, kalian silakan mengisi pada kolom LKPD yang Ibu siapkan. Bisa? Bisa. Setelah mendengar ini, apakah bisa melakukan praktikum? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Oke. Kalau memang bisa supaya nantinya kalian bisa semangat untuk melakukan praktikum, maka Ibu meminta kesediaan kalian untuk berdiri untuk kita ice breathing. Silahkan berdiri, sehingga nanti praktikumnya itu bisa berlangsung dengan baik dan semangat. Oke, dengar. Tepuk semangat pagi. Hu. Ha. Asik. Yes. Semangat atau tidak ini? Semangat. Yang lebih semangat lagi. Sekali lagi ya. Oke. Tepuk semangat pagi. Hu. Ha. Asik. Yes. Oke, silakan duduk. Itu indikator alaminya ada 4 bahan ini. Jadi sebentar Ibu bagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1-nya itu kunyit, kelompok 2-nya itu bougainville, kelompok 3-nya daun pacar, dan kelompok 4-nya bunga ekor kucing. Baik, dan setelah melakukan semuanya, kalian amati perubahan apa yang terjadi. Setelah itu, kalian silakan mengisi pada kolom LKPD yang Ibu siapkan. Bisa? Bisa. Setelah mendengar ini, apakah bisa melakukan praktikum? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Oke. Kalau memang bisa supaya nantinya kalian bisa semangat untuk melakukan praktikum, maka Ibu meminta kesediaan kalian untuk berdiri untuk kita ice breathing. Silahkan berdiri, sehingga nanti praktikumnya itu bisa berlangsung dengan baik dan semangat. Oke, dengar. Tepuk semangat pagi. Hu. Ha. Asik. Yes. Semangat atau tidak ini? Semangat. Yang lebih semangat lagi. Sekali lagi ya. Oke. Tepuk semangat pagi. Hu. Ha. Asik. Yes. Oke, silakan duduk. Baik, jadi sudah bisa melakukan praktikum toh? Jadi sekarang kita mulai melakukan praktikum dan Ibu minta untuk kita duduk dalam bentuk kelompok. Minggu lalu Ibu sudah bagikan memang kelompoknya toh? Ya. Nah, sekarang silakan duduk per kelompok untuk kita melakukan praktikum. Silakan duduk. Sudah duduk semua? Kelompok 1, ketua? Jawab hadir saja. Ketua kelompok 1? Hadir. Kelompok 2? Hadir. Kelompok 3? Kelompok 4? Hadir. Jadi kelompoknya sudah rapi ya. Sekarang Ibu bagikan alat-alatnya. Ibu panggilkan kelompok 1 ketua dengan 1 orang maju untuk terima alat-alatnya.
Kelompok 1. Bawain. Ya, bawa dulu. Bawa dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, yang berikut bahan. Kelompok 1 silakan maju untuk ambil bahan. Satu orang bantu ketua kelompok untuk ambilkan bahannya. Kelompok 2 silakan. Deterjen, jeruk, kapur. Lampunya apa? Bunga ekor kucing. Ya. Kelompok terakhir. Kelompok mana yang belum dapat LKPD? Sudah dapat semua? Oke, perhatikan di situ. Itu di dalam LKPD itu sudah jelas langkah-langkah pelaksanaan praktikumnya. Sudah ada di situ. Jadi lakukan percobaan itu sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Bisa paham? Bisa paham atau tidak? Bisa. Dan aturannya pelaksanaan praktikum itu harus berlangsung dengan tertib, rapi, dan disiplin. Jadi tidak ada ribut-ribut. Semuanya harus tertib. Di situ ada gunting, silakan digunakan untuk menggunting label yang ada untuk bisa memisahkan gelas larutan asamnya mana, basanya yang mana. Ya, sekarang semua bahan sudah lengkap. Bahan-bahan dan alat-alatnya sudah lengkap, maka Ibu kasih waktu untuk silakan memulai dengan praktikum. Lakukan dengan baik sehingga hasilnya itu betul-betul menunjukkan bahwa antara larutan asam dan larutan basa itu memiliki sifat yang berbeda. Silakan.
Silakan melakukan praktikum. Gunakan gelas ukur ini untuk mengukur airnya. 20 ml. Semuanya keempat larutan ini 20 ml semua. Aktif semua harus gotong royong, kerjasama yang baik. Yang lainnya itu air jeruknya, yang lain haluskan daun pacarnya, yang lain larutkan garam, larutkan kapur. Kerjasama yang baik. Ukur 20 ml. Iya, itu air apa? Air garam, larutkan garamnya. Ini apa? Sabun, larutkan sabunnya. Terus ini air kapur, larutkan kapurnya di air. Dengan jumlah airnya itu ukur pakai ini 20 ml. Larutan asam basa sudah semua. Kapur, yang itu larutan apa? Garam. Ini dihaluskan toh indikatornya. Bisa pakai sendok itu perlahan sambil menunggu yang itu. Perhatikan supaya sampahnya itu disimpan di tempat yang baik sehingga sebentar bisa buang di tempat sampah. Larutan semua sudah disiapkan? Ya, sudah. Oke. Indikatornya lebih banyak lagi. Begitu juga dengan air indikator ini. Kasih dia 3. Harus menjelaskan langkah-langkah pembuatan indikator itu sampai dengan hasil ekstrak hasilnya itu, yang kalian tahu bahwa dari indikator itu bisa ada perbedaan antara sifat larutan asam dan sifat larutan basa. Jadi dari langkah-langkahnya itu, jangan langsung ke hasilnya. Coba, silakan. Selamat pagi semua. Kami dari Kementerian akan menjelaskan penumpang. Para Sarifah, waktu dan kesempatan saja. Oke, langkah-langkah siapkan satu macam larutan yang berasal dari daerah sekitar sekolah atau tempat tinggal seperti bunga ekor kucing. Tuangkan setiap larutan pada gelas kimia atau gelas plastik. Setiap larutan tuangkan pada gelas yang berbeda, beri label nama larutannya. Uji semua larutan menggunakan indikator alami seperti bunga ekor kucing. Menuangkan larutan yang sudah disiapkan masing-masing. Amati dan catatlah apa yang terjadi pada indikator alami
Isikan hasil pengamatan tabel. Berikut. Perbedaan warna larutan sebelum dan sesudah dicampurkan indikator adalah air garam sebelum dicampurkan indikator. Bunga ekor kucing berwarna putih bening, air sabun putih pucat, air jeruk tawar, air kapur putih susu. Setelah dicampurkan indikator bunga ekor kucing, air garam berwarna ungu tua, air sabun berwarna hitam, air jeruk berwarna merah, air kapur berwarna ungu pucat. Sekian dari kami. Apakah ada kelompok lain yang ada pertanyaan? Oke, jadi kelompok 4 ini mereka punya indikator itu adalah bunga ekor kucing. Nah, dari kelompok yang lain yang mau memberikan tanggapan atau mau bertanya, silakan. Jangan ragu-ragu. Silakan Leksi kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan indikator alami? Mau tampung dulu atau mau langsung jawab? Langsung jawab. Silakan menjawab. Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, atau daun-daun berwarna. Langkah-langkahnya adalah haluskan bunga ekor kucing yang telah dibersihkan, saring ekstrak bunga ekor kucing dengan air menggunakan saringan ke dalam gelas aqua, teteskan ekstrak bunga ekor kucing dalam larutan. Leksi bagaimana? Pas? Silakan kelompok yang lain atau anggota kelompok 4 mau ada tambahan, silakan. Tidak ada. Lanjut kelompok yang lain. Kelompok 2 silakan bertanya. Kunyit. Itu hasil mereka itu menunjukkan bahwa betul-betul ada perubahan warna ketika dicampurkan atau dituangkan indikatornya ke dalam larutan asam dan larutan basa. Nah, di situ betul-betul kita tahu bahwa antara larutan asam dan larutan basa itu dia memiliki sifat yang berbeda. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 itu mereka menggunakan indikator bunga bougainville. Di situ juga dengan itu juga kita dapat mengetahui bahwa antara larutan asam dan larutan basa itu betul-betul memiliki sifat yang berbeda. Dari situ kita langsung praktek, kita langsung ketahui bahwa keduanya itu memiliki sifat yang berbeda. Yang berikut kelompok 3. Kelompok 3 itu mereka menggunakan indikator daun pacar. Itu setiap hari di rumah pasti ada daun pacar. Mereka sering gunakan untuk mewarnai kuku. Tapi hari ini kita gunakan untuk sebagai indikator yang digunakan oleh kelompok 3. Itu hasilnya juga dapat diketahui bahwa dia dapat membedakan antara larutan asam dan larutan basa. Kita dapat mengetahui sifatnya itu dari perubahan warna yang ada. Jadi ketika menuangkan indikator bunga pacar tadi, ekstrak dari bunga pacar tadi ke air jeruk, itu memastikan bahwa ada perubahan warna. Begitu juga ketika dituangkan ke dalam larutan basah, yaitu di situ ada air kapur dan ada air garam, itu juga dapat kita lihat bahwa ada perubahan warna. Jadi keduanya itu betul-betul membedakan ada
perubahan warna. Jadi dari perubahan warna itu dapat kita lihat bahwa ini merupakan larutan basa dan yang satunya merupakan larutan asam. Baik, jadi kelompok 3 betul sudah tahu bahwa di antara larutan asam dan larutan basa itu memiliki sifat yang berbeda. Sifat larutan asam dengan sifat larutan basa. Berarti tadi kalian sudah melakukan praktikum langsung, paling tidak pasti dari tadi itu kalian sudah mengamati bahwa pasti ada kekurangan atau ada hal baru yang kalian temukan pada saat kalian melakukan praktikum itu. Ada yang bisa menyampaikan itu, misalnya pada saat kami praktek tadi, sebelum atau awalnya itu saya tidak tahu tentang ketika saya campurkan indikator ini ke dalam larutan asam dan ke dalam larutan basa, dia akan berubah warna. Tetapi setelah saya melakukan praktikum, saya langsung melihat bahwa ternyata setelah saya mencampurkan indikatornya ada perubahan warna di situ. Nah, di situ dapat saya ketahui bahwa ada saya bisa membedakan bahwa di antara larutan asam dan larutan basa itu ada perbedaan. Jadi untuk itu yang bisa menyampaikan hal baru yang ditemukan atau kekurangan dari melaksanakan praktikum itu, yang bisa menyampaikan itu silakan. Saya berikan waktu. Ya, Saripa, waktu dan kesempatan Ibu berikan. Oke. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Pembelajaran hari ini tentang sifat larutan asam dan basa sangat menyenangkan karena dengan adanya praktikum menguji larutan dengan indikator alami seperti kunyit, bunga bougainville, daun pacar, dan bunga ekor kucing merah, kami langsung melihat bahwa ketika indikator masing-masing dicampurkan dengan larutan asam dan basa, semuanya ada perubahan warna yang dapat membedakan larutan asam dan larutan basa. Iya, baik. Terima kasih kepada Saripa. Kita berikan dulu aplaus kepada Saripa. Saripa mengatakan bahwa setelah melakukan praktikum, betul-betul dia menemukan hal baru, bahwa ketika indikator yang digunakan itu dicampurkan ke dalam larutan asam dan larutan basa, itu menunjukkan bahwa ada perubahan warna yang membedakan sifat larutan asam dan sifat larutan basa. Kita satu orang putra untuk memimpin kita doa. Silakan teman-teman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Julio sudah memimpin kita doa penutup. Baik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, dan pesan dari Ibu, pulang tolong jaga kesehatan sehingga besok bisa kembali untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik. Oke, jadi hari ini kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Rizal.
Baik, terima kasih untuk semua. Selamat siang semua.